Happy couple, kita kembali berjumpa dalam acara pernikahan bahagia. Suatu kali dalam sebuah keluarga ada konflik di antara pasangan suami istri. Sebuah konflik tentu adalah hal yang biasa dalam kehidupan pernikahan. Nah, yang terjadi dalam cerita ini adalah si bapak merasa dalam kehidupan bersama dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bahwa dialah yang paling berjasa untuk keluarga tersebut. Bagaimana tidak, yang bekerja dan memiliki penghasilan adalah suami ini atau si bapak. Sehingga dia merasa bahwa kalau dia tidak bekerja, kalau dia tidak memberikan sebagian besar upahnya untuk keluarganya, maka istrinya pasti akan kerepotan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Anak-anaknya pun juga pasti akan kesulitan untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah yang ternama di kota tempat tinggal mereka. Nah, ketika si istri kemudian merespon, mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya, istrinya tidak mau kalah. Istrinya pun juga merasa bahwa dirinya pun juga berkontribusi. Betul, bahwa dia tidak punya pekerjaan yang mendatangkan penghasilan, mendatangkan gaji. Tapi mengurus rumah tangga pun bukankah sebuah pekerjaan yang menyita waktu, menyita energi, bahkan menyita pikiran. Bagaimana makanan untuk siang hari, makanan untuk malam hari harus tersedia. Dan variasi makanan itu pun juga harus dipikirkan, berganti-ganti. Kalau tidak, suaminya bosan. Kalau tidak, anak-anaknya pun juga mengeluh. Istrinya merasa bahwa ketika suaminya mengatakan bahwa akulah yang paling berjasa untuk keluarga ini, istrinya merasa itu mengecilkan peran sang istri. Sebab rumah itu bisa beres, rumah itu bisa tetap bersih adanya karena jerih payah sang istri yang meluangkan waktu mulai dari bangun tidur sampai dengan malam hari menjelang tidur, rumah itu tetap dijaga kebersihannya, kerapihannya. Nah, apa yang terjadi ketika kedua belah pihak, baik suami maupun istri, merasa bahwa merekalah yang paling berjasa untuk keluarga mereka? Bukan tidak mungkin di antara suami istri yang demikian akan terjadi persaingan. Akan terjadi akulah yang paling hebat, akulah yang paling benar, kamulah yang paling salah, kamulah yang paling tidak berperan. Dan ketika seseorang dikecil-kecilkan perannya, jasanya, sumbangsihnya untuk sebuah keluarga, bukan tidak mungkin. Itu akan menjadi luka, itu akan menjadi trauma, itu akan menjadi benih-benih konflik untuk meledak di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, pada acara pernikahan bahagia hari ini, setiap kita diajak untuk melihat apakah dalam kehidupan pernikahan kita, ketika suami melakukan tindakan kebaikan, ketika istri melakukan tindakan kebaikan, itu sungguh diperhitungkan sebagai sebuah prestasi, itu sungguh dimaknai sebagai sebuah jasa. Ataukah kebaikan-kebaikan kecil yang dikerjakan oleh suami, kebaikan-kebaikan kecil yang dikerjakan oleh istri merupakan dorongan kasih, merupakan tindakan yang lahir dari kesadaran bahwa iya, saya bekerja, saya memberikan nafkah ini adalah untuk kepentingan keluarga saya, untuk kebaikan mereka. Saya membersihkan rumah ini adalah untuk kenyamanan semua orang, kenyamanan suami, kenyamanan anak-anak, dan seterusnya. Happy couple, hari ini kita hendak merenungkan sebuah tema tentang pentingnya baik suami maupun istri untuk punya semangat menghamba, melayani. Firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 44 berkata demikian. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Kata-kata Yesus ini lahir dari percakapan
di antara para murid yang meributkan di antara mereka siapa sih di antara mereka yang paling hebat, yang paling populer, yang paling keren di mata masyarakat. Kalau bisa di mata Yesus. Yesus mengatakan kalau di antara para murid, termasuk kita sebagai happy couple, ingin menjadi yang terbesar dikatakan, hendaklah mereka menjadi pelayan, hendaklah mereka menjadi hamba. Maka dalam konteks sebuah pernikahan, mari sadari siapa diri kita. Bahwa kita adalah suami Kristen, bahwa kita adalah istri Kristen. Sebagai suami istri Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Kita dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk menghamba. Karena itu, kalau dalam sebuah keluarga, suami atau ayah sengaja bangun pagi-pagi untuk menyiapkan makanan, minuman bagi keluarganya, bagi anak-anaknya yang mau sekolah, sadarilah bahwa itu merupakan sebuah kebaikan, sebuah tindakan kasih, sebuah pelayanan, sebuah sikap menghamba bagi kepentingan istri, bagi kepentingan anak-anak. Kalau istri bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan untuk suami, untuk anak-anaknya, lalu pergi mengantar anak-anak ke sekolah, menjemput kembali anak-anak dari sekolah, sadarilah hal itu sebagai sebuah tindakan kasih, tindakan melayani, tindakan menghamba demi kebaikan keluarga, demi kebaikan suami dan juga anak-anak. Nah, kalau suami istri sama-sama punya mentalitas menghamba yang seperti itu, maka relasi suami istri penuh rasa hormat. Oh iya ya, suamiku bekerja luar biasa untuk kepentingan kami. Oh iya ya, istriku memberikan waktunya, pikirannya, mendampingi anak-anak. Oh iya ya, suamiku pulang kerja masih capek, tetap meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Oh iya ya, istriku sekalipun dia bekerja tetap hadir bagi anak-anaknya. Ketika rasa hormat, penghargaan atas apa yang dikerjakan oleh pasangan itu muncul dalam kehidupan kita, karena kita mau menghamba, maka komunikasi akan menjadi komunikasi yang penuh apresiasi. Kita berterima kasih untuk pengorbanan, untuk ketulusan, untuk kebaikan, untuk pelayanan dari pasangan kita, bagi diri kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita. Maka renungkanlah apa artinya si paling menghamba dalam kehidupan pernikahan kita. Maka kalau kita mau menghamba, mau melayani dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, maka disitulah benih-benih kebahagiaan dapat kita rasakan. Kiranya Tuhan memberkati happy couple sekalian.